Sebelum kita memulai video ini, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Kalian ada yang tinggal di daerah Sumatera Utara? Atau bahkan ada yang tinggal, atau pernah tinggal, atau juga pernah pergi ke Pulau Samosir di Danau Toba? Komen di bawah ya. Kenapa aku tanya gitu? Karena di video ini kita bakal ceritain tentang kejadian horor yang dialami oleh narasumber kita saat masih kerja di salah satu hotel tua di Pulau Samosir, Danau Toba, Sumatera Utara. Selamat datang kembali di Cerita Gusti. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Kalau kalian suka sama video-video di channel ini, ingat untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe. Simak video ini sampai habis. Ini adalah cerita dari pengalaman Mas Bayu saat dia masih kerja di salah satu hotel tua di Pulau Samosir, Danau Toba, Sumatera Utara pada tahun 2017. Saat kerja di hotel itu, Mas Bayu tinggal di mes karyawan yang berada tepat di belakang hotel tempat dia bekerja, dan gedung untuk mes karyawan itu ada 2 lantai. Selama kerja dan tinggal di lingkungan hotel, Mas Bayu udah cukup sering ngalamin banyak hal yang bisa dibilang sangat mistis dan horor. Dan katanya setelah Mas Bayu kerja di hotel itu, dia jadi benar-benar percaya kalau makhluk halus atau makhluk gaib itu beneran ada. Dulu, saat pertama kali masuk kerja, Mas Bayu milih tinggal di kamar lantai 2, yang posisi kamarnya itu nomor 2 dari pojok. Kata karyawan yang lama, kamar yang ditempati Mas Bayu itu baru saja ditinggal sama penghuninya beberapa hari yang lalu. Karena karyawan itu sudah menikah, jadi dia nggak kerja lagi. Sedangkan kamar paling ujung udah kosong cukup lama. Jadi kalau misalkan Mas Bayu mau pindah ke kamar paling ujung, harus keluar tenaga ekstra untuk bersih-bersih, karena kamarnya kotor belum dibersihkan. Kebetulan posisi tempat tidur atau kasurnya Mas Bayu itu nempel ke kamar pojok yang kosong. Sedangkan di antara kamar Mas Bayu dan kamar kosong itu hanya berbatas dinding dari triplek yang tipis. Jadi saat di malam hari itu, Mas Bayu kan tidur di kasurnya yang cuma disekat selembar triplek tipis itu dengan kamar pojok yang kosong. Sekitar jam 10 malam, pas Mas Bayu mau tidur, tiba-tiba saja terdengar suara triplek yang digaruk. Mas Bayu mikirnya adalah suara kucing. Tapi sialnya, selang beberapa detik, triplek itu malah diketuk-ketuk. Padahal Mas Bayu jelas-jelas tahu kalau di kamar sebelah itu kosong dan digembok. Pas Mas Bayu sadar sama apa yang barusan terjadi, dia langsung teriak. Mas Bayu yang teriak langsung bangun dari kasur dan kabur ke kamar salah satu temennya. Setelah kejadian itu, 3 hari Mas Bayu nggak berani tidur di kamarnya. Dia ngungsi tidur di kamar temennya yang udah kerja lebih lama di hotel. Pas Mas Bayu cerita tentang kejadian horor yang dialami, salah satu karyawan senior bilang, "Alah, nggak apa-apa. Aku dulu juga gitu, udah biasa itu kalau baru perkenalan sama perempuan itu. Caranya gampang. Kamu telanjang aja kalau tidur, nggak bakal diganggu," nasihat karyawan laki-laki senior itu.
Yang bener aja, masa iya kalau orang tidur telanjang nggak bakal digangguin sama setan? Mas Bayu nggak percaya saat itu. Tapi pas Mas Bayu mau tidur lagi, dia masih kepikiran terus, masih agak-agak takut gitu. Akhirnya Mas Bayu ngikutin saran dari karyawan seniornya tadi yang menyuruh Mas Bayu untuk tidur telanjang agar tidak diganggu. Dan ternyata benar, apa yang dibilang seniornya, setiap malam Mas Bayu tidur telanjang dan dia nggak pernah diganggu sama sekali. Setelah Mas Bayu bekerja beberapa lama, Mas Bayu mulai terbiasa dengan suasana hotel tempat kerjanya. Bahkan setelah 2 bulan, dia sudah benar-benar kebal sama kejadian-kejadian horor yang terjadi. Kejadian yang paling sering terjadi adalah adanya suara langkah kaki di tangga, suara langkah lari-larian di koridor, suara ketawa anak kecil, dan suara cekikikan perempuan. Mas Bayu ini kebetulan bekerja di bagian F&B service. Dia kebagian jadi waiters atau pelayan restoran di hotel. Semakin lama dia kerja di hotel itu, semakin banyak juga kejadian horor yang dia dengar dari para tamu hotel. Seperti saat waktu sarapan, ada seorang ibu-ibu yang bercerita sambil sarapan. Ih, ngeri kali tadi malam. Masa di depan teras kamar ada perempuan pakai baju putih dan bajunya berdarah-darah, ucap ibu itu. Lalu pernah juga ada rombongan murid-murid sekolah yang heboh karena salah satu temannya ngelihat ada penampakan di salah satu bilik toilet. Terus ada juga saat beberapa hari yang lalu, pas Mas Bayu nganter barang ke resepsionis, ada keluarga bule yang mau check out dan marah-marah. Mereka ngadu ke resepsionis karena pas mereka tidur di malam itu, ada sosok orang tua yang narik kaki anak-anaknya. Setiap mendengar kejadian-kejadian horor yang dialami oleh para tamu, Mas Bayu cuma bisa senyum-senyum aja karena udah sering ngalamin. Ada kejadian lain lagi nih, yaitu suatu malam Mas Bayu ini cerita tentang hal-hal mistis di hotel tempatnya kerja bersama 2 orang temannya yang kerja di bagian resepsionis. Tiba-tiba salah satu renteng kopi saset yang jatuh dari atas lemari. Mas Bayu dan 2 orang karyawan cewek itu langsung kaget dan berhenti ngomong seketika. Mas Bayu tahu kalau kopi yang jatuh itu adalah kopi hitam persediaannya kalau dia lagi shift malam. Yang bikin makin merinding adalah setelah kopi itu jatuh, kopi rentengan itu malah bergerak dengan sendirinya. Kopi rentengan itu kayak digerakin sama anak kecil yang lagi main-mainan kereta api. Kedua cewek teman Mas Bayu tadi langsung naik ke atas kasur sambil berpelukan saking takutnya. Teriak kedua teman Mas Bayu itu. Berbeda dengan 2 cewek itu, Mas Bayu malah tetap bersikap santai dan berteriak malahan, "Setan kurang ajar ya. Kau ngapain ambil kopiku? Pergi sana," kata Mas Bayu. Dia emang gak bisa lihat, cuma dia seolah udah terbiasa berinteraksi dengan bentak-bentak kayak gitu dengan para makhluk halus yang tinggal di area hotel itu. Terus ada lagi cerita kejadian saat ada satu karyawan baru. Kebetulan karyawan baru itu adalah seorang cewek dan janda.
yang akan tinggal di mes juga. Kita panggil saja namanya Mbak Mira. Senior Mas Bayu, teman-teman Mas Bayu, dan Mas Bayu itu sendiri mau mengerjain si Mbak Mira ini. Niatnya cuma iseng aja. Mereka sama sekali nggak cerita apapun tentang situasi horor tentang hotel itu. Dan jahatnya, mereka milihin Mbak Mira kamar kosong di paling ujung. Siang hari, saat Mbak Mira pindah, mereka sok-sokan baik, bantuin beres-beres, bantuin bersih-bersih, sampai selesai. Saat sore hari, Mbak Mira sudah capek istirahat di kamar. Sekitar jam 9 malam, tiba-tiba Mbak Mira menjerit dari dalam kamar. Mas Bayu dan semua teman-temannya yang kaget karena teriakan Mbak Mira langsung lari ke arah Mbak Mira yang ada di paling ujung. "Kenapa Mbak? Kenapa Mbak?" tanya mereka heboh. "Ada yang pegang kakiku, dipegang kaki aku tadi. Gak maulah aku tidur sini," ucap Mbak Mira sambil berteriak dan menutup mata dengan kedua tangannya. Lalu Mbak Mira lari keluar kamar, sedangkan Mas Bayu dan karyawan yang lainnya malah ketawa ngakak melihat Mbak Mira lari ketakutan. Mungkin karena semua karyawan di hotel sudah sangat terbiasa dengan kejadian seperti itu. Jatuhnya bukan takut, tapi malah lucu. Bukan tegang lagi, mereka malah ketawa. Nah loh, teman-teman ada nggak yang kayak gini juga, yang malah ketawa kalau ketemu setan? Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita Mas Bayu sampai akhir. Komen di bawah pendapat kalian tentang cerita Mas Bayu ini. Dan makasih juga buat para subscriber yang selalu support channel kami. Kalau kalian punya cerita horor yang mau di-share, kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa dikirim di email. Ingat untuk selalu klik tombol like dan juga klik tombol subscribe, share video-video kita supaya semakin banyak yang menonton, dan klik juga tombol lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video menyeramkan lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Adios.